Oke, sudah bisa record. Silakan, Mas Mas. Sudah ya. Ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi sekali lagi kalau yang di materi yang saya, jadi problem solving by analogy atau sering disebut dengan penyelesaian masalah dengan analogi. Jadi di sini ini berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan miskonsepsi dari siswa itu dengan menggunakan konsep analogi. Nah, gitu. Jadi terus kemudian apa sih analogi itu, kan ceritanya begitu. Jadi kalau yang saya pahami, jadi analogi adalah proses mencari masalah atau mencari pemecahan masalah dari masalah yang baru yang kemudian dipakai menggunakan metode analogi. Jadi menggunakan pemahaman mereka, pengetahuan mereka untuk memecahkan masalah yang baru. Gitu. Jadi kalau di sini dikatakan instruktur ya report that student, melaporkan bahwa siswa sering mencari contoh-contoh yang serupa di dalam teks fisika ketika mereka mencoba untuk memecahkan masalah pekerjaan rumah mereka atau PR. Jadi instruktur itu ada laporan yang melaporkan bahwa banyak atau sering siswa itu memecahkan masalah. Jadi PR kayak misalkan tentang hukum gaya begitu ya. Nah, kemudian ada soal begitu, kemudian mereka mencoba memecahkan masalah itu dengan mencari contoh-contoh yang mirip, yang sama dari teks buku bacaan lain. Nah, kita juga biasanya begitu. Jadi kalau kita lagi sulit mencari jawaban, biasanya kita mencoba untuk mencari contoh-contoh yang hampir sama, contoh-contoh yang mirip dengan soal yang diberikan, tugas yang diberikan. Nah, metode yang mencari soal yang mirip atau problem yang mirip, masalah yang mirip, itulah yang kemudian ketika dikaitkan, itulah yang kemudian disebut dengan proses analogi. Jadi this process of using a familiar problem to solve a new problem is referred to as analogy. Nah, sehingga kemudian nanti ada 3 pandangan utama dari transfer analogi. Yang pertama yang di 127 di artikel 128 itu tentang pemetaan struktur, ya. Kemudian ada lagi tentang skema pragmatis tampilan dan tampilan contoh. Jadi ada tiga pandangan utama tentang transfer analogis. Masing-masing ini diungkapkan di 3 artikel tentang proses transfer analogi. Nah, salah satu yang disampaikan adalah dari menurut nanti di belakang itu ada yang menjelaskan yang 130 dari karyanya, tulisannya Holyoak dan Koch. Nah, pandangan ini dari ketiga artikel itu dia setuju. This view agrees there's a 3 main criteria. Jadi pandangan ini setuju. Tinggal 10 menit. Pandangan ini setuju bahwa ada 3 kriteria utama untuk menggunakan masalah. Yang pertama itu ada a person must be reminded. Jadi seseorang itu harus diingatkan tentang masalah yang sebelumnya, tetapi cukup dengan mengingat isinya. Jadi untuk melakukan sebuah analogi, dia harus mengingat masalah-masalah yang sebelumnya dan cukup mengingat isinya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, they must compare and adapted the attribute. Jadi mereka harus membandingkan dan mengadaptasi poin-poin atau atribut dari satu masalah ke masalah yang lain yang kemudian disebutkan di gender sebagai peta struktur. Jadi mereka harus bisa membandingkan dan mengadaptasi. Yang ketiga itu seorang yang ingin menyelesaikan masalah atau pemecah masalah harus mencoba untuk melihat keefektifan dari analoginya dalam memecahkan masalah baru. Jadi menjadi pemecah masalah harus mengevaluasi keefektifan dari transfer untuk memecahkan masalah baru.
sehingga kemudian menjadi berguna untuk pemecahan masalah yang kedepannya. Dari apa namanya, seseorang juga harus abstrak di fitur umum dan mengeneralisasi dari contoh. Kemudian di karya Holyoak dan Koch, dia menunjukkan bahwa kesamaan baik pada tingkat permukaan surface level and at struktural, di level atas permukaan maupun di struktur pada tingkat-tingkat setelahnya. Dan kesamaan permukaan kemudian dapat membantu mengingatkan terkait dengan jadi inti di konsep di pemecahan masalah analogi ini adalah bagaimana pembelajaran ini bisa menggunakan peta struktur menggunakan peta struktur untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi yang baru. Nah, intinya begitu untuk yang pemecahan masalah secara analogi. Selanjutnya, nah yang ketiga ini ada resource model dan epistemic game. Resource model itu berarti model sumber daya dan game epistemik. Mau bikin herbarium nih, Bu. Penelitian tentang bagaimana siswa menggunakan atau memahami simbol matematika dan persamaan dalam fisika telah dibangun di atas kerangka teoritis yang disebut. Sudah dijaga, Bu. Jadi maksudnya mungkin yang kita pahami itu ketika memahami sebuah konsep atau sebuah pemahaman itu menggunakan model sumber daya. Jadi yang dimaksud sumber daya di sini. Jadi kita membahas tentang sumber daya dulu. Itu adalah kemampuan dari siswa dalam memahami simbol matematika dan persamaan fisika yang dibangun kerangka teoritis. Maksudnya begini, jadi dalam menggambarkan pengetahuan siswa itu harus punya kemampuan kerangka berpikir dari sisi pengetahuan dan konseptual dan epistemologi. Karena kalau kita berbicara tentang fisika, jadi fisika itu kan ilmu alam yang mempelajari gejala-gejala alam. Gejala-gejala alam itu dapat dipelajari, dapat dipahami kalau kita ngerti bahasanya. Kita ngerti bahasanya. Nah, bahasa dari bahasa fisika itu kan matematika. Jadi matematika adalah alat yang digunakan untuk memahami bahasa alam. Jadi, kalau kita mau mempelajari misalnya bahasa Arab, ya budaya Arab, berarti kita kan harus memahami bahasa Arabnya. Begitu juga dengan konsep bagaimana kita memahami ilmu pengetahuan. Jadi sains atau ilmu fisika khususnya itu bisa dipelajari dengan mengerti bahasa alam. Nah, bahasa yang dipakai dalam bahasa fisika adalah bahasa matematika. Jadi mau nggak mau kita harus belajar fisika matematika, FISMAT ya, fisika matematika yang katanya agak puyeng, dan termasuk juga elektrodinamika. Alhamdulillah saya nggak ikut. Jadi memang harus penting gitu, karena untuk memahami bahasa fisika, bahasa alam. Nah, dalam memahami itu siswa itu harus punya yang namanya sumber modal sumber daya, namanya resource model ini. Resource model itu adalah perpaduan antara pengetahuan dan keterampilan. Nah, cuman yang jadi masalah adalah
sini. Jadi model Iya. Saya membantu 1425. menjelaskan mengapa Jadinya siswa saya main ini Bu, judulnya memiliki ke sekolah. pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Tapi Iya, ternyata Bu. siswa itu Saya karena jam 3 jam terakhir. miskonsepsi ternyata mereka Iya. Dan patut lah itu. gagal dalam aktifkan, fail to activate in particular context. Jadi dalam hal-hal tertentu ternyata pengetahuan dan keterampilan itu nggak sinkron gitu, nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena kan ada miskonsepsi tadi. Jadi adanya miskonsepsi sehingga mereka tidak ada sebuah sesuatu tertentu, mereka tidak mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau misalkan mereka sudah paham konsep tentang gaya sama dengan misalnya kata kali percepatan, tetapi ketika ketemu fakta di lapangan, nah mereka macet. Ini apa sih gitu? Hubungannya dengan fisika? Nah, mereka tidak bisa memberikan sambungannya, tidak bisa menghubungkan. Nah, makanya kemudian di sini di solusi yang ketiga ini ada namanya epistemic game. Epistemic game adalah permainan epistemik. Jadi kalau siswa itu sudah resource model, pengetahuan dan keterampilannya sudah banyak, maka untuk mengaktifkan agar tidak gagal tadi, maka diperlukan game-game epistemik dalam hal pembelajaran agar anak-anak atau siswa itu bisa nyambung, jadi bisa terkonek antara pemahaman mereka dengan fakta yang mereka hadapi ke depan. Makanya kemudian di Tuminaro, di artikel Tuminaro dan Tuminaro di sini dijelaskan bahwa perlu dilakukan permainan epistemik, ya, permainan epistemik sebanyak ada enam cara atau 6 langkah dalam menggunakan game epistemik untuk memecahkan masalah. Yang pertama mungkin pemecahan masalah pendekatan yang siswa mungkin berpartisipasi dalam saat menggunakan matematika dalam fisika, termasuk pemetaan makna matematika, memetakan makna-makna, kemudian memetakan matematika ke dalam makna, mapping matematik to meaning, physical mechanism, jadi mekanisme fisika, kemudian pictorial analisis yang ada gambarnya, kursif, plug and chart. Ini mungkin di artikel ini mungkin lebih jelasnya. Nah, ada 6 game epistemik yang bisa dipakai untuk mengaktifkan